Pandemi COVID-19 merupakan bencana yang terjadi di seluruh dunia tak terkecuali di Indonesia. Bencana tersebut berdampak kepada semua sektor, termasuk sektor pendidikan. Siswa tidak diperbolehkan datang ke sekolah. Hal ini tentu sangat menghambat proses belajar, terutama pada mata pelajaran praktikum yang mengharuskan siswa mengakses peralatan laboratorium. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihak sekolah dituntut untuk lebih kreatif dalam menciptakan metode atau media pembelajaran yang sesuai dengan kondisi saat ini. Maka dari itu, kami menawarkan solusi berupa Remote Trainer IoT dan komunikasi data. Berikut cara pembuatan Remote Trainer IoT. Langkah ini diawali dengan pembuatan desain PCB yang memuat ESP32 beserta modul-modulnya dan menyiapkan case sebagai tempat pemasangan setiap komponen beserta catu daya. Modul yang disediakan meliputi beberapa praktikum yang bisa di-remote, seperti yang pertama, modul DHT22 untuk pembacaan nilai suhu dan kelembapan, yang kedua, motor servo untuk PWM, yang ketiga, sensor ultrasonik untuk mengukur jarak sebuah objek, yang keempat, LED strip, yang kelima, relay 2 channel dengan output LED, yang keenam, sensor LDR untuk pembacaan nilai ADC. Yang ketujuh, LoRa. Proses pembuatan PCB bisa menggunakan Proteus, Altium, maupun Eagle. Trainer IoT berbasis ESP32 terintegrasi dengan LoRa ini terdiri dari berbagai komponen atau modul, di mana dalam pengembangannya disusun berdasarkan dari hasil tahap desain, yaitu terdapat blok input, blok proses, blok output, dan catu daya. Yang pertama, kita bahas dari blok input. Blok ini terdiri dari komponen elektronika yang digunakan sebagai input data. Komponen yang digunakan adalah sensor ultrasonik, sensor DHT22, dan sensor ADR. Sensor ultrasonik atau sensor jarak adalah sensor yang dapat mengukur jarak sebuah objek dengan gelombang ultrasonik. Sensor ini memiliki 4 pin. Yang pertama, ada pin trig yang digunakan sebagai pin untuk men-trigger atau memicu pemancaran gelombang ultrasonik. Kemudian ada pin echo. Pin ini berfungsi sebagai pendeteksi gelombang ultrasonik apakah sudah diterima setelah memantul kembali atau belum. Pin selanjutnya yaitu ada VCC dan ground. Sensor ini disuplai oleh tegangan sebesar 5 volt. Selanjutnya, terdapat sensor DHT22 berupa modul yang digunakan sebagai input pembacaan nilai suhu dan kelembaban. Pada modul sensor ini, terdapat 3 pin, yaitu VCC, ground, dan pin data untuk data output serial. Sama seperti ultrasonik, sensor ini disuplai oleh tegangan sebesar 5 volt. Kemudian, di sini terdapat sensor LDR. Sensor ini berfungsi sebagai pendeteksi cahaya. Pada sensor LDR ini, sudah dipasang bersama resistor sebesar 10 kilo-ohm. Yang kedua, blok proses. Blok ini terdiri dari microcontroller dan project board yang dapat digunakan untuk mengontrol serta memproses data dari input dan untuk output. Komponen yang digunakan yaitu ESP32, LoRa, dan juga dilengkapi dengan project board. Pada microcontroller ini menggunakan ESP32 yang merupakan pengembangan dari seri sebelumnya yaitu ESP8266. Pada ESP32 sudah dilengkapi dengan modul Bluetooth yang juga memiliki 38 pin dengan masing-masing fungsinya. Kurang lebihnya, ESP32 ini memiliki periferal seperti 18 channel ADC, 3 antarmuka SPI, 3 antarmuka UART, 2 antarmuka I2C, 16 channel output PWM, 2 channel DAC, 2 antarmuka I2S, dan 10 GPIO sensor kapasitif. Pada proses ini juga terdapat modul RFM9X LoRa Radio sebagai modul transceiver jarak jauh yang menggunakan teknologi LoRa untuk menghasilkan komunikasi data yang minim interferensi dan menghemat penggunaan daya. Modul ini bekerja pada frekuensi 915 MHz dengan jarak transmisi data maksimum 15 km. Selain itu, modul ini juga telah mengandung modulasi seperti FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRa, dan OOK. Dan tentu saja, pada modul ini terdapat project board sebagai wiring semua rangkaiannya. Yang ketiga, blok output. Blok ini terdiri dari komponen elektronika yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi fisik. Komponen yang digunakan diantaranya adalah yang pertama, LED strip. Yang kedua, relay dengan 2 channel yang output setiap channelnya sudah terhubung dengan LED. Yang ketiga,
Outputnya terdapat motor servo. Trainer ini juga dilengkapi dengan Next-Gen LCD sebagai modul display dengan HMI atau Human Machine Interface yang menyediakan antarmuka pengendalian dan visualisasi antara pengguna dengan proses, juga mesin dan aplikasi. Trainer ini menggunakan catu daya dari power bank yang dapat memberikan suplai tegangan DC hingga 5 volt. Trainer ini juga sudah dilengkapi dengan push button atau saklar yang sudah tersambung dengan project board pada baris atas dan bawah papannya. Tujuannya untuk mempermudah pengguna ketika membutuhkan suplai tegangan dari masing-masing komponen. Setelah pembuatan hardware selesai, lanjutkan dengan pembuatan website pengaksesan. Pembuatan website bisa menggunakan framework Laravel dengan bahasa pemrograman PHP, HTML, dan JavaScript. Pada tahap ini, pengguna diarahkan membuat halaman login untuk masuk. Dalam kata lain, ini merupakan pengaturan akun pengguna. Jika pengguna belum mempunyai akun, maka pengguna bisa mengklik menu registrasi. Setelah itu, pengguna akan masuk ke dalam halaman utama website yang terdiri dari modul, job sheet, dan remote. Pada menu remote, pengguna dapat melakukan praktikum dengan membuat program dan menguploadnya sesuai dengan job sheet yang disediakan.